We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Heri Suryawibowo, seorang pecinta keris. Dan untuk saya Anda ahli Tosan Aji, Pak. Matur nuwun anjungannya. Oke, Pak Heri, saya langsung share screen ya, Pak ya. I will learn much more than they will ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Sudah berapa lama Pak Heri berkecimpung di dalam dunia keris, Pak? Dan apa yang Bapak temukan sendiri dalam pembelajaran ini, Pak? Silakan, Pak. Oke. Ini pertanyaan pertama yang jawabannya panjang. Karena begini, kebetulan saya pribadi dari lahir ceprot, wong Jawa bilangnya begitu, lahir ceprot itu lahir di dalam keluarga Jawa. Keluarga Jawa yang kebetulan kami tinggal di daerah Lawean, Surakarta, Solo, di mana budaya Jawa masih kental. Leluhur kami ya memang ada kedekatan dengan keraton karena di Lawean itu banyak leluhur kami yang memang dari sana yang begitu juga, dan beberapa kemudian mengembangkan usaha di luar keraton, diantaranya masih dengan nguri-uri budaya dengan batik, hal-hal semacam itu, termasuk juga yang buyut yang kemudian karena situasi, terus kemudian yang saya mengalami masa revolusi fisik, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian kebetulan hal yang sangat pantas disyukuri, dari Eyang Buyut itulah pertama kali saya mengenal keris, yaitu sebuah keris warisan keluarga. Sebuah keris yang menurut saya value-nya, nilainya sangat tinggi, nilai sejarah dan juga nilai edukasi, nilai filosofi maknawi. Kerisnya berdapur Sinom Robyong, yang kalau kita mempelajari maknanya adalah Sinom itu lambang semangat perjuangan, semangat muda, semangat perjuangan, hal semacam itu. Robyong itu memang biasanya dibuat khusus untuk orang-orang khusus begitu. Ada tambahan robyong atau rondo jenggot di rician kembang kacangnya. Nah, di situ ketika saya kecil, ketika Eyang itu pada saat-saat tertentu ngisis, bila ngisis itu diangin-anginkan, dan dibersihkan, diminyai segala macam itu. Sebagai anak kecil laki-laki ada naluri yang umum ya, suka dengan toys mainan yang bersifat gaman atau senjata. Kalau anak laki-laki sekarang mungkin ini pistol-pistolan gitu Pak ya. Lah zaman dulu belum terjangkau, belum banyak. Kalau mau beli mainan itu hanya di toko besar namanya Hoya di daerah Barat itu, masih belum terjangkau. Wah, Hoya ini berarti Anda seumuran dengan saya, Pak. Oke, Hoya. Tapi takut ngajak orang tua ke Hoya, larang ya Pak, mahal itu. Nah, itu ketika dulu naluri anak kecil laki-laki mendekat itu, yang saya kebetulan belum membolehkan, belum mengizinkan. Gus kono cah cilik dolannya njaba kono li. Nah, iki ora pareng durung wayahe. Belum saatnya sampai kemudian sampai usia berapa nggih? Usia saya SD itu sering juga diajak bapak saya ke tempat teman-temannya bapak. Di antara mereka ada beberapa kanjeng tokoh-tokoh keris, ada Kanjeng Tom Tom Cemplon kondang atau
Nama bekennya Om Tom Darmasto itu di Kanjengan sana tokoh keris ahli keris, tapi agak mix ya, karena hobi orang dewasa dulu bapak itu berburu dan keris juga suka. Lah kalau bapak dan teman-temannya itu mengobrolkan tentang berburunya, saya kurang begitu tertarik. Tapi tentang keris, kemudian mitos, kemudian apa ya, legend, legenda, hikayat, sejarah, babat, sejarah kerajaan, sejarah keris itu sendiri yang menyertai keris itu membuat saya apa betah deprok, pipis gitu mendengarkan. Tetapi memang waktu itu belum saatnya mungkin. Jadi mereka beliau-beliau ketika saya apa ini spontan itu bertanya, Pak D itu keris apa? Pak D itu yang bagus yang bagaimana? Itu jawabannya durung wayahe. Sampai ketika saya umur berapa ya, SMP itu belum di ini. Lah ketika saya SMA mulai sedikit-sedikit ada jawaban, tapi wong Jawa, orang Solo terutama Surakarta itu penuh dengan sanepan, Pak Sutoyo. Jadi penuh dengan bahasa sandi yang mencari apa ya, makna dari jawaban itu perlu perjalanan bertahun-tahun berikutnya. Jadi ketika saya bertanya, "Pak D nek ningali keris sing sae niku pripun? Pak D gimana bagaimana caranya melihat atau metode untuk melihat keris yang bagus itu bagaimana?" Seringkali jawabannya lah ini saya tulis sampai berseri serial itu di sosial media Facebook maupun Instagram. Nganggo rasa, Lik. Nganggo rasa, Lik, nganggo pakai rasa. Nah, selama bertahun-tahun akhirnya kesempatan saya memiliki keris saya pribadi itu muncul ketika saya sebagai pria Jawa mulai diminta untuk gini netepi darmaning gesang, menjalankan dharma. Ini sama dengan apa? Titel panjenengan. Dharma itu. Jadi netepi darmaning gesang ketika saya diminta untuk kalau di Solo, Surakarta masih kental sekali Pak Sutoyong ya. Atur pambagyo harjo, masrahke manten, nampi pasrah manten. Kemudian atur pambagyo harjo di duh kita. Pambagyo harjo di acara kematian itu ketika saya mulai diminta untuk itu dan harus tentunya mengenakan busana Jawa jangkep, Jawi jangkep, pakai beska, pakai keris. Nah, ada di antara keluarga yang apa menganggap, "Oh, kowe iso, kowe ndek bakat." Ya tak paring, diberi saya, Pak. Diberi di antaranya beberapa keris pertama saya itu, nah mulailah dari situ saya mulai mempelajari secara serius dan mempunyai sesuatu barang. Jadi kalau sesuatu itu harus diilmui dulu kalau menurut saya, sesuai keyakinan saya, agar tidak terpeleset, tergelincir kepada hal yang tidak diinginkan. Nah, itu saya pelajari serius. Jadi ketika saya mulai menikah, berumah tangga dan dipercaya diminta untuk menjadi paraga, jadi paraga kalau dalam bahasa Jawa. Peraga di dalam tata cara Jawa harus ngagem beskap itu pakai keris, saya diberi. Nah, karena diberi saya harus tahu ilmunya, saya pelajari sungguh-sungguh apa yang sudah saya dapat dari beliau-beliau itu. Nah, ternyata nganggo rasa itu tadi ya benar. Jadi kita harus dengan dalam perjalanannya rasa itu akan muncul kalau kita melihat bilah-bilah keris yang tus. Tus itu kalau dulu dianggap tus itu tangguh utuh sepuh. Jadi benar-benar tangguhnya jelas. Tangguh itu keris dikaitkan dengan tangguh langgam gaya. Gaya dan wangun pasikutan langgam gaya dikaitkan dengan era kerajaan di mana keris itu dibuat dan saat keris itu dibuat. Karena belajar keris ini panjang, Pak. Belajar keris itu kaitannya dengan sejarah. Karena zaman dulu kalau belajar sejarah yang punya otoritas di dalam segala hal. Sosial, budaya, politik, keamanan, segala macam, ekonomi kan kerajaan. Kalau sekarang negara kan. Nah, kerajaan itu yang menentukan pakemnya karena kerajaan raja, pangeran, para adipati begitu, para patih itu yang punya hak spesial otoritas untuk punya besalen. Besalen itu sekarang apa ya? Workshopnya blacksmith. Nah, workshopnya tempat kerjanya pandit. Jadi harus mempelajari terus kemudian melihat barang yang valid, betul, kemudian mengilmui dan satu hal yang penting, sebisa mungkin tetap mendapatkan bimbingan, punya mentor yang capable dan trustable. Yang capable maksudnya keilmuannya cukup dan punya ilmu, dan trustable, benar-benar bisa dipercaya karena
tidak jarang juga di antara teman-teman perkerisan yang belajar kemudian salah, karena mungkin mentornya, pembimbingnya kurang cukup ilmu, atau karena motif keuntungan yang sebetulnya tidak terpuji, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang bersifat tanda kutip penipuan di dalam perkerisan. Itu tadi apa nanti melihat nanting keris-keris yang tus, yang valid, kemudian punya mentor atau pembimbing yang capable, keilmuan cukup dan trustable, di samping memperkaya diri dengan begitu macam banyak literatur perkerisan, buku-buku dari dalam luar negeri maupun literatur kuno, serat-serat kuno yang biasanya terdapat di museum di keraton. Kira-kira begitu Pak Sutoyo. Jadi cukup panjang itu jawabannya. Pak Heri, saya mendengar bahwa salah satu kolektor keris terbesar itu atau terbanyak itu orang Jerman. Hmm. Nah, sebetulnya kalau kita ngobrol keris ya, apakah kalau ngomong batik, banyak batik bagus yang ada di luar negeri. Kalau kita ngomong keris, apakah keris bagus banyak di luar negeri atau di dalam negeri ini masih banyak sekali yang bagus-bagus, Pak? Persentasenya lebih banyak di dalam negeri. Masih banyak di dalam Ya, negeri. ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan beberapa artefak bersejarah dari beberapa kerajaan di Jawa khususnya yang dirampas oleh kolonial Inggris dulu zaman geger sepoi itu, geger sepoi atau sepoi itu pada waktu penyerbuan Inggris dengan dibantu oleh tentara dari India itu. Nah, tentara sepoi dari India itu kemudian merampas begitu banyak artefak maupun literatur berharga, kawruh lokal wisdomnya Keraton Ngayogyakarta dan Mataram belakang, dan juga beberapa pusaka. Terus kemudian pusaka-pusaka dari tokoh-tokoh pahlawan maksudnya revolusi fisik dulu zaman perang kerajaan, zaman perang kerajaan yang kemudian dirampas dan dijadikan barang rampasan dibawa ke sana. Tetapi di samping itu ada pula yang diberikan secara sukarela, minangka pisungsun sebagai tanda persahabatan. Karena bagaimanapun dalam masa penjajahan kolonial Belanda, ya sekedar setor agar situasi terkendali begitu. Keraton Ngayogyakarta, Keraton Pakualaman, Keraton Surakarta sendiri, Mangkunegaran juga mungkin itu beberapa kali memberikan pusaka-pusaka yang bagus ke luar negeri. Buatan saat itu juga. Jadi bukan pusaka yang dari era sebelumnya, tapi buatan saat itu diberikan minangka pisungsun, dalam bahasa Jawanya begitu. Tetapi jauh lebih banyak yang bagus yang ada di tangan para kolektor kelas atas, kolektor wahid di Indonesia, dan banyak di antara mereka adalah Pak, silent collector. Beliau-beliau tidak begitu ingin diketahui keberadaan keris-keris hebat, keris-keris top dari eranya masing-masing, mulai dari Kabudan, kemudian era-era setelah itu Kediri, Singosari, kemudian Mojopahit, kemudian Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, dan Pakualaman. Banyak keris-keris pusaka yang hebat dan tidak begitu ingin diketahui oleh khalayak. Yang di museum-museum juga banyak keris-keris kelas top. Kami biasa begitu menyebutnya biar gampang, kelas top gitu. Punyanya beberapa kolektor hebat gitu. Ada banyak. Nah, di luar negeri sendiri, kalaupun ada yang bagus ya, kadang-kadang mereka tidak bisa mengetahui pasti value-nya, karena begini, bagaimanapun ada jeda budaya Pak, cultural lag, jadi ada perbedaan jeda budaya, pemahaman budaya, sikap, attitude, perilaku budaya antara wong Jawa, orang Indonesia, Nusantara sendiri dengan orang luar negeri. Saya kalau ngajarin keris orang-orang bule, itu jauh lebih sulit Pak, terkait masalah culture itu. Jadi ngajarin yang namanya garap, keindahan garap, walaupun sudah saya jelaskan dalam bahasa mereka, craftsmanship ya, the beauty of the craftsmanship, details of the craftsmanship, itu mereka ya agak gagap, atau ya itu tadi ada jeda budaya tadi. Lain halnya dengan orang kita.
yang terutama sudah melihat, apa ya, sering melihat benda-benda seni yang bagus. Misalkan penggemar batik, jadi ketika mereka melihat cantingane sing begitu rajin, detail begitu, kemudian mereka melihat garap keris yang bagus itu hampir-hampir, apa ya, hampir-hampir equal, hampir-hampir bisa apa, ditarik benang merahnya, jadi lebih mudah. Jadi tadi, saya yakin lebih banyak di sini. Dan kemudian juga, akhir-akhir ini banyak teman-teman saudara berkerisan yang justru mendatangkan keris-keris bagus yang di auction, di lelang luar negeri, ditarik ke sini. Banyak saya dengar, "Mas, aku baru dapat ini dari lelang." Wah, saya ikut ikut berbahagia. Mereka berbagi kebahagiaan, saya ikut berbahagia. Kemudian, eee, kalaupun saya juga beberapa kali apa nggih, memaharkan ke luar negeri, tetapi dengan catatan yang apa, kelasnya ya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Karena kalau kelas yang menengah ke atas, mereka tidak, apa ya, ora gitu, tidak sampai. Untuk dikasih value sekian gitu nggak sampai, ya sudah, kelasmu segitu. Dan memang sayang kalau barang bagus ke luar negeri kan juga sayang kan. Jadi orang bule ya memang memang apa, sepengetahuan saya, kecuali kalau ada, kasus khusus ada bule yang pinter keris, kemudian mudeng garap, mudeng apa, rumusan keris yang bagus. Buaya wangun pasikutan, wesi waja pamor begitu, toh sirap mornggoh mudeng itu, tahu, ya itu hal khusus. Tapi secara umum nggak banyak, wong orang kita sendiri aja nggak banyak yang mudeng seperti itu, gitu Pak Sutoyo. Iya, iya, iya. Oh, interesting sekali. Merawat keris-keris pusaka tus yang bagus itu serba kepenak. Bahkan semakin lama kita merawat dan mengakrabinya, semakin banyak kita temukan aspek-aspek keindahan dan kelebihannya. Semakin banyak pula kita berucap syukur, alhamdulillah, memuji keagungannya. Apa yang akan Bapak ajarkan kepada orang yang belum tahu apa-apa tentang keris, Pak? Keindahannya, filsafatnya, atau apa? Silakan. Keindahan dan filsafat itu beriringan itu Pak, beriringan. Hmm. Jadi saya tidak akan melulu menyampaikan dari aspek eksoteri. Eksoteri itu, segala sesuatu yang ada pada keris yang terindera. Apa, bisa dilihat ada parameternya. Jadi, ya kalau dalam perkerisan modern disebutkan sebagai toh sirap mornggoh. Toh itu masih utuh. Dalam tanda kutip, utuh itu relatif sesuai dengan tangguhnya atau zaman. Kalau misalkan keris era Kabudan atau Singosari Kediri, ada ketidakutuhannya karena mengarungi ratusan tahun zaman, ya masih oke. Asalkan tidak mengganggu wangun pasikutan secara keseluruhan. Tapi kalau keris-keris era kerajaan yang muda, misalkan Surakarta, Mangkunegaran, Ngayogyakarta HB itu, ya dituntut untuk masih utuh. Karena baru berapa ratus tahun, 200 tahun, 100 tahun, lebih sedikit begitu. Nah, jadi eksoteri itu, kualitas besinya, garap tadi craftsmanship-nya, pamornya, kemudian tangguh. Atau kalau dalam rumusan yang lebih kuno lagi, ada Yongun Sijomor. Buaya, wangun pasikutan, wesi, waja pamor. Keduanya hampir sama, cuma yang satu lebih memudahkan kalangan modern saat ini. Jadi keindahannya sesuai dengan parameter tadi selalu saya tekankan dan saya sampaikan biar tidak tidak membeli dongeng, tidak menjual dongeng juga, hanya sesuatu yang fantasi begitu, tetapi benar-benar nyata, real. Terus kemudian tadi filsafatnya, makna filosofinya, karena Pak Sutoyo bahwa bukan baru saja UNESCO, lembaga PBB di bidang kebudayaan kan mengakui keris Indonesia sebagai itu tadi kan a masterpiece heritage, ya, Peradaban dunia, ya. iya, a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, mahakarya kemanusiaan yang berwujud tutur dan tak benda lah itu. Oral and intangible-nya itu kan ya justru disebutkan oleh UNESCO. Masterpiece of the oral and intangible-nya, tutur dan tak bendanya itu tuh. Jadi memang tidak bisa
berjalan sendiri tanpa kemasan itu tadi, oral ini intangible-nya, dongengnya, sejarahnya, riwayatnya, sampai kepada maknawinya. Karena ini bagaimanapun adalah benda pusaka, warisan luhur budaya bangsa dari nenek moyang kita yang syarat akan maknawi. Ini tadi ada titipan dari teman, Mas Wirawan, Mas Wirawan atau Pak Wirawan saya biasa panggil yang di Bali, pakai nama sosial media Mas Jalmo Maneges itu. Mas Heri titip nanti disampaikan. Jadi bahwa keris adalah eh, mahakarya warisan leluhur kita yang penuh dengan syarat dengan maknawi. Yang bila kita mampu memaknainya secara benar, maka akan jadi semacam akan jadi semacam itu bisa menjadi sifat kita, kepribadian kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya nek wong Jawa Jawani, orang yang tinggal di sini, ini tidak refers to etnis, tapi orang yang hidup di lingkungan Jawa tetapi menggunakan falsafah Jawa itu ya seperti keris itu akan selalu berusaha untuk satu, dan ini bersesuaian dengan ajaran agama. Dalam keris itu sebagai misal yang paling gampang, maknawi atau filsafat yang paling gampang, dan terlihat ada sudut kemiringan namanya condong leleh kalau di keris. Sudut kemiringan yang bahkan setelah dipelajari, tiap era kerajaan itu punya pakem sendiri-sendiri. Nah itu kan mengajarkan bahwa kita untuk selalu Nah, dalam bahasa agama tawadu, kalau dalam bahasa Jawa andap asor, lembah manah, nggak sombong lah pokoknya begitu. Selalu berusaha untuk bersikap itu tadi, andap asor, luhur budi begitu. Belum lagi makna filosofi yang terkandung dalam masing-masing rincian. Belum lagi makna filosofi yang terkandung di dalam tiap-tiap dapur. Makanya ada unen-unen, ada ada istilah dapur mengku tutur. Jadi setiap dapur di dalam keris itu sendiri mengku tutur, mempunyai mempunyai tutur atau petuah kebajikan. Mengku tutur, mempunyai petuah kebajikan. Jadi ya nggak bisa Pak kalau cuma mengajarkan hal-hal yang bersifat eksoteri atau keindahan daratnya, besinya segala macam. Terus tadi semakin kita mengakrabinya ya Pak, semakin bersyukur bahwa nenek moyang kita sudah mencapai pencapaian yang sebegitu hebat. Nah, tugas kita sekarang, terutama kepada saudara-saudara di perkerisan yang berkelebihan untuk melestarikan ini tidak cuma konservasi keris-keris tua, sepuh, tapi juga saya mengenal beberapa tokoh-tokoh perkerisan yang berpikir jauh ke depan. Jadi kalau dulu, keris itu dibuat oleh empu kerajaan atas perintah raja dan lingkungan dekatnya, orang-orang dekat kerajaan. Kalau sekarang, kerajaan sudah tidak punya otoritas lagi, ekonomi segala macam sudah tidak, karena ketika era 45, kemerdekaan kan menyatakan ikrar setia kepada NKRI, kerajaan-kerajaan besar di Surakarta, di Ngayogyakarta menyatakan setia kepada NKRI, bahkan menyerahkan hampir segala sumber dayanya kepada negara kesatuan, kepada republik ini. Nah, termasuk akhirnya salah satu imbas negatifnya adalah tidak punya kemampuan untuk ngurip-uripi lagi atau menghidupi lagi para empu kerajaan dan juga besalen dan membuat pusaka-pusaka yang bagus lagi. Karena memang saat itu situasinya zaman-zaman kalau di Solo itu setelah PB 10, PB 11, PB 12 itu kan sudah Sinuwun Swargi Sinuwun Pakubuwono 11 12 itu kan dalam masa yang peralihan menuju kemerdekaan, terus kemudian setelah kemerdekaan sumber dayanya sudah diserahkan ke NKRI, jadi sudah tidak ini lagi, hidup lagi besaran di keraton. Nah, sekarang muncul beberapa tokoh, sahabat-sahabat saudara senior saya di perkerisan, itu menginisiasi, ayo kita bangkitkan lagi keris Kamardikan. Gitu. Di Surabaya saya kenal beberapa, ada Pak Bambang Sulawijoyo itu ada Pak Koyo di Surabaya dulu, yang juga tokoh keris yang mampu membuat keris baru juga. Terus kemudian di Jakarta ada seorang kakak kelas saya yang hebat juga, Pak Ferry Febrianto, Sir Ferry Febrianto itu di Utama Karya itu yang juga bahkan rutin ya Pak, setiap bulan itu beliau memesan keris Kamardikan kepada empu-empu pilihan. Nah, yang saya sangat saya apresiasi, ini
jauh dari profit oriented, jauh dari orientasi keuntungan, tetapi ya itu ingin ngurip-uripi atau menghidupkan workshop-nya, besalinnya para empu, menghidupi para empunya sendiri, dan juga menghidupi profesi yang terkait dengan perkerisan, meranji yang membuat warongko kerisnya, terus kemudian tukang pembuat pendoknya, tukang pembuat mendak selutnya itu, mereka berupaya sesuai upaya maksimal mereka agar profesi ini tetap hidup. Karena kalau nggak ada pesanan lagi, ini terputus, Pak. Kasihan anak cucu kita nanti Iya, sudah iya. nggak ada lagi orang buat keris. Nah, ini yang sangat saya appreciate. Saya pun belum begitu mampu seperti itu. Paling saya pesan sekali 2 kali kepada empu-empu yang pernah saya pilih untuk membuat keris saya. Kira-kira begitu, Pak Suloyo. Wow. Nah ini Pak, ini ceritanya agak panjang ini. Panjang bener, memang keris ini panjang, Pak. Harusnya 2 jam ini, Makanya Pak. saya tanya sama Mbak Iya. Sukma, durasinya berapa lama, Mbak? Aduh, Oh, harusnya kita bikin nggih, sesi kedua boleh ini. nanti suatu saat pendalaman materi. Siap. Sangat besar jasa-jasa beliau bagi dunia perkerisan dan Nggih, tosan aji. Saya yakin panjenengan juga sudah nggih. mengerti. Nah, tapi saya belum mengerti, Pak. Bisa ceritakan sedikit tentang Heeh. beliau-beliau ini, Pak, silakan. Kapan-kapan dolan ke Solo, Pak, jajan kuliner Solo, nyate, sego liwet, gudeg segala macam sambil mempelajari beliau-beliau ini. Yang paling kiri yang memakai kuluk songkok dengan Iya. yang kelit keris di belakang itu ada tertulisnya, itu lukisan Conte, Pak. Lukisan Oh, Conte, ya, lukisan Conte asli dari era beliau yang saya dapat dari keluarga, kerabat, terah itu keraton. Lukisan Conte Suwardi Sinuwun PB10. Nah, di masa-masa era PB10 inilah salah satu masa era perkerisan terbaik untuk Langgam Surakarta. Selain pendulunya, ayahnya yaitu PB9, ya, PB10 ini dikenal keris di era-era itu buatannya gagah merbawani, sampai ada istilah keris Solo itu macak baris. Jadi semacam semacam defile tentara kehormatan begitu, Pak, dengan segala kelengkapannya yang gagah, indah, menawan, berwibawa begitu. Jadi image hmm, keris Solo begitu. Nah, pada era PB10 inilah masa kejayaan dan keemasannya karena beliau ini di dalam masa penjajahan Belanda. Tetapi beliau ini sangat cerdik di dalam bersiasat dan berpolitik sehingga Nagari Surakarta, kerajaan Surakarta pada waktu itu dalam masa keemasannya di segala aspek, mulai dari fisikal, pembangunan fisik gedung, pasar, segala macam sarana ibadah itu, dan juga budaya, dan juga secara ekonomi benar-benar makmur luar biasa. Terus kemudian beliau ini juga ya, terkait jasa perkerisan, selain tadi memilih empu-empu terbaik. Nah, saya kebetulan dapat warisan dari yang buyut saya, salah satu karya dari era PB10 tadi. Jadi ada ada chemistry atau ada ketertarikan yang lebih gitu. Selain kepada era lainnya tentunya. Beliau ini Suwardi Sinuwun PB10 itu kemudian dawuh. Dawuh itu memberikan perintah kepada yang di tengah itu. Yang di tengah itu adalah putranya yang asmo Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo ini adalah ilmuwan, putra beliau yang keilmuannya eh, dianggap menonjol gitu. Selain mendirikan perguruan, jadi memperhatikan sekali pendidikan. Perguruan Saraswati di lingkungan keraton dulunya, terus kemudian berpindah keluar keraton, perguruan Saraswati. Kemudian beliau ini juga jasa besarnya terhadap perkerisan adalah Yoso pakem dapur keris. Jadi semacam panduan dapur keris, model-model keris yang dibuat dilukis oleh abdi dalam keraton Nyungging itu menggambar hampir-hampir bentuk dan dimensinya sesuai dengan aktualnya sebetulnya. Jadi sangat memudahkan bagi para pekeris sampai dengan
zaman modern ini untuk mempelajari dapur keris. Karena dapur keris itu ada pakemnya, jadi penyebutan dapur keris itu nggak bisa sembarangan. Misalkan disebut jalak ngore ya harus, oh riciannya, rician itu apa ya? Kalau dalam bahasa biologi manusia, organ tubuhnya. Jalak ngore itu punya punya apa? Punya pejetan, terus punya eh, keruingan, punya tikel alis. Kalau sengkelat itu ploknya 13, punya kembang kacang, jalen lambe gajah, komplit, rondo. Jadi beliau kemudian membukukan di dalam buku Dapur Keris Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijaya. Nah, ini banyak sekarang banyak apa sudah banyak jadi rujukan dan memang seharusnya jadi rujukan pertulisan. Eh, banyak juga yang memanfaatkan itu menjual kopinya. Ya memang yang aslinya nggak ada, tidak dijual bebas sebagai apa rujukan kawruh perkerisan. Kemudian yang kanan adalah penerusnya. Yang kanan paling kanan itu eh, Suwargi Sinuwun PB11. Jadi saudara satu ayah dengan yang tengah itu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijaya. Pada masa Sinuwun PB11 ini ya memang situasinya sudah mulai demikian ya, mengalami masa-masa sulit di dalam banyak hal. Kemudian dalam kurun waktu berikutnya Sinuwun PB12 sampai sekarang PB13 ya sudah tidak ini lagi aktif lagi kesalen keraton maupun embu-embu keraton karena situasi kondisi. Mengatakan Pak Supaya. Oh, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa di chat. Oke, Pak, ini ada satu lagi yang sangat menarik. Oke. Sampai akhir hayatnya tak pernah mau menggunakan nama gelarnya berjuang ditangkap Belanda. Malam Tirakatan Dosa akan sedikit kuceritakan semangat perjuangan mereka. Nah, bisa ceritakan tentang foto ini, Pak? Silakan. Kalau cerita nangis tuh Pak. Ya, itu layang kekancingan keraton, kagungan yang saya Suwargi. Jadi banyak di antara apa yang dari terah keraton itu ketika keluar terus kemudian berusaha hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bekerja sebagaimana masyarakat pada umumnya. Kemudian zaman-zaman itu kan zaman mendekati 45 gitu kan. Yang saya kagum itu memilih untuk usahanya, bisnisnya yang terkait dengan suplai bahan-bahan batik, mendatangkan, menjual kayu-kayu gelondongan untuk bahan bakar, dibuat arang bahan bakar industri batik, malam segala macam itu digunakan sebagai kamuflase. Jadi kakek Suwargi itu salah satu laskarnya Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi, kemudian ada salah satu pabrik batik masih ada ini prasastinya kalau penjenengan berkunjung ke lingkungan saya di Sondakan, Kelurahan Sondakan Lawean, Kecamatan Lawean itu ada prasasti garis awal komando pertempuran Panembahan Senopati, itu nama kelaskaran yang ada di Solo. Jadi waktu itu untuk mensupport perjanjian Renville kalau nggak salah, memang diinstruksikan untuk melakukan serangan umum, termasuk di Solo sebagai support moral dan memberi memberi kesan kepada dunia bahwa Indonesia masih kuat, tentaranya masih kuat, mampu menguasai kota-kota di Indonesia. Nah, yang saya ya itu karena situasinya seperti itu, secara ekonomi karena usahanya kemudian terfokus juga ke revolusi fisik itu, kemudian agak malu dengan gelar-gelar seperti itu. Jadi lebih nyaman hidup sebagai orang biasa. Terus kemudian sempat ditangkap Belanda juga dan itu yang bikin saya sedih, nangis karena ketika masa ditangkap Belanda itu kan disiksa fisik maupun psikis untuk mengaku. Karena Pak Slamet Riyadi sangat dicari waktu itu, daerah Laweyan sempat dibombardir, beberapa rumah-rumah dalam di Laweyan hancur.
menghancurkan pasukannya Pak Slamet lagi. Ceritanya kakek dulu itu yang paling membuat beliau ini disuruh ini loh Pak, makan sabun atau apa. Jadi secara fisik itu dalam jangka panjang membuat kakek itu dalam masa tuanya lumpuh. Lumpuh. Nah, yang buat saya menangis lagi ketika beliau meninggal, teman-temannya veteran di Legion Veteran itu melakukan upacara penghormatan itu ya, walaupun sudah tidak gagah lagi, karena serdadu-serdadu veteran begitu sudah usia tua, sepuh, mengantarkan kepergian temannya dengan upacara yang mereka sudah sepuh, renta begitu, tapi semangat nasionalisme, patriotisme itu masih menyala-nyala. Sekarang di tahun-tahun 2020-an ini saya sudah tidak yakin lagi masih ada sisa-sisa tentara Legion Veteran. Kalau dulu markas rantingnya pun di tiap kecamatan itu masih ada mungkin ya, markas kecamatan atau kelurahan ranting Legion Veteran. Nah itu sekelumit sejarah leluhur saya, kakek nenek saya yang begitu cintanya kepada kemerdekaan, kepada republik, ya itu mengorbankan banyak hal, termasuk masa tuanya menjadi lumpuh secara ekonomi karena sempat meninggalkan usahanya secara ekonomi, kemudian usahanya kan jadi ini juga jadi goyang juga, terus kemudian ya karena hidup sebagai masyarakat biasa ya malu saja memakai gelar, jadi tidak sampai akhir hayatnya seperti itu. Demikian Pak. Tapi sebetulnya memang ada keturunan dari Oh ya, Trah. nah ini layang kekancingan itu kan bukti otentik yang Iya. menyatakan bahwa ingkang kasebat ngandhap tasih wenang ginakaken gelar begitu sesuai dengan gelarnya masing-masing. Kalau saya udah enggak Pak, saya udah cucu jauh. Oh enggak mau diurus. Yang penting bermanfaat aja buat masyarakat, negara, bangsa. Udah. Ini Pak Arif ada bertanya, izin bertanya, apakah komposisi logam atau mineral pada kris ada berapa jenis? Apakah komposisi logam atau mineral pada kris ada berapa jenis? Kenapa ada kris yang bisa berdiri seimbang matur nuwun rahayu? Boleh langsung saya jawab? Langsung Pak. Jadi prinsip dalam keris itu selalu pakemnya ya. Ada yang disebut selorok wojo atau material baja wojo sebagai aten atau sharp edge, sisi tajam pada kedua bilah keris sampai ke ujung. Itu ada baja. Terus kemudian ada besi yang kemudian pada penempatan keris itu ada di tengah-tengah. Terus kemudian ada bahan pamor yang pada bilah keris itu tertampil sesuai dengan kualitas bahan pamornya. Bahan pamor yang baik di era-era zaman kerajaan itu terbuat dari iron meteorit. Jadi iron meteorit itu meteor yang jatuh ke bumi yang kandungan logamnya, logam bahan pembuat pamor itu lebih besar karena ada juga konon stone meteorit yang kandungan batu-batu dari luar angkasa yang lebih dominan. Nah, 3 itu komponen utama. Sedangkan besinya sendiri orang Jawa itu dengan kearifan lokalnya, local wisdom-nya itu beda dengan sains barat yang mendeskripsikannya beda lagi dengan orang Jawa. Orang Jawa itu mendeskripsikan besi itu dari ilmu titan, terus kemudian dengan tintingan ada besi mangangkang, ada besi pulosani, ada besi bale lumur, ada besi banyak jenisnya. Itu sendiri banyak dan itu dalam serat-serat literatur kuno dijelaskan secara verbal, secara kata-kata. Nah, terus tampilannya seperti apa, sifat dan wataknya seperti apa, kecocokan atau kesesuaiannya untuk apa, kira-kira begitu. Jadi kalau besinya sendiri itu banyak ya di kawruh keris Jawa. Terus kemudian kenapa ada keris yang bisa berdiri seimbang? Kalau yang dimaksudkan berdiri balance, seimbang sama sekali tanpa alat bantuan, ada 2 kemungkinan. Secara ilmu, sains, fisika bisa dijelaskan adalah bahwa ketika benda
berdiri berada tepat pada titik keseimbangannya, maka dia akan berdiri seimbang. Saat-saat akhir-akhir ini kan banyak bisa dilihat ya, di luar negeri, di Cina, di barat juga ada, balancing art, seniman yang memberdirikan benda-benda yang kelihatannya mustahil untuk diberdirikan. Jadi kan lihat apa, mesin jahit ditumpuk di atas botol minuman segala macam itu dengan siksak itu, ketika berada di titik keseimbangannya, itu yang lebih sulit. Walaupun dia trial and error-nya ya bolak-balik, akhirnya berdiri seimbang. Demikian juga keris. Penjelasan pertama. Kalau yang kedua, ya memang ini yang saya hindari dan tidak saya sarankan dengan bantuan jin. Memang ada ya, Tuhan memberitakan, menyampaikan berita dan juga memang menciptakan alam jin dan manusia. Kalau kita tergoda ke sana ya tidak selayaknya. Ada memang jadi bantuan dari, kalau jinnya pangkatnya tinggi, itu kemampuannya juga tinggi, mampu menggerakkan. Ada yang mampu menggerakkan, ada yang cuma mampu suara, ada yang mampu menggerakkan gorden, tirai, ada yang mampu menggerakkan pintu, membuat suara begini, begitu, segala macam, sampai memberdirikan dan kemampuan lainnya. Ya kayak manusia lah, kalau jenderal kemampuannya kayak apa, kopel kayak apa, gitu. Jadi saya lebih kepada yang penjelasan pertama, secara hukum fisika diberdirikan pada titik keseimbangannya. Begitu Pak Supaya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Kusmawati. Kalau keris pusaka itu pada umumnya ada isinya ya, Pak? Nah, begini. Ini harus dimaknai secara benar. Jadi keris pusaka ada isinya. Empu, sang empu, terutama empu zaman dulu, zaman kerajaan dulu adalah manusia pilihan. Gitu ya Pak. Bisa dipahami karena terpilih oleh kerajaan, oleh raja, tentunya adalah mereka manusia pilihan. Tidak hanya secara teknis kemampuan dan hasil kerjanya bagus, namun juga seorang manusia yang matang, yang secara spiritualnya tinggi. Tentang ini saya ceritakan, saya punya sebilah keris, kebetulan di dalam lemari berangkas agak susah. Sebuah keris yang saya tracing, saya coba terus sejarahnya adalah keris hiasan Ki Umyang Pajang. Ki Umyang Pajang. Kebetulan kerajaan Pajang itu lokasinya cuma di utara sini, 1,5 kilo. Terus dulu Ki Umyang Pajang itu di Laweyan sini sempat membuat keris sebelum dipanggil jadi empu keraton. Beliau bernama Ki Galeng. Jadi membuatnya di Galengan di seputaran Laweyan, selatan Laweyan. Nah, suatu saat kehebatan Ki Galeng ini di Laweyan ini terdengar oleh Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir, rojonya Pajang. Dipanggil karena tertarik dengan cerita kehebatannya, suruh bikin keris, membuat keris dalam waktu 1 malam. Ki Umyang Pajang ini memang hebat. Jadi beliau tidak cuma membuat keris secara aspek teknis fisik, tapi ketika membuat keris mulutnya komat kamit melafazkan doa-doa, mantra itu, doa-doa, sehingga di dalam pandangan orang-orang di sekitar kayak ngomyang, ngomong begitu, kayak ngomyang itu akhirnya namanya terkenal sebagai Ki Umyang. Nah, penjelasan dari beberapa empu senior dan juga beberapa tokoh Sanaji, para empu yang linuwih itu ketika yoso keris, membuat keris, mereka seperti tinuntun. Jadi sudah seperti bukan dirinya sendiri yang bekerja, tetapi ya semacam Tuhan itu menuntun matanya, tangannya, semuanya untuk berkarya. Bahkan sebelumnya sampai pemilihan bahannya itu adalah bahan-bahan tertentu, pilihan yang memang Tuhan karuniakan, Gusti Allah karuniakan kepada kita, manusia, mempunyai kekuatan, mempunyai sifat. Sebagaimana penggambaran kalau benda-benda fisik di alam ini kan punya sifat sendiri-sendiri. Kayak gampangannya begini, rempah-rempah kayak jahe itu kan sifatnya pedas. Ketika dibikin wedang jahe menghangatkan badan, dikunyah konon bisa mengusir virus corona juga, pengobatan tradisional yang bagus. Besi pun begitu, punya sifat. Jadi keris pusaka yang bagus ya pasti punya, karena terbuat dari bahan besi, baja, dan pamor pilihan, dibuat oleh orang pilihan, empu pilihan,
Dan proses pembuatannya pun dengan laku spiritual yang bukan main-main begitu. Jadi sangat wajar. Tetapi itu semuanya adalah karunia Tuhan yang terwujud di dalam sebilah keris tadi. Tapi kalau ada juga sih yang didatangkan dari unsur lain, misalkan bantuan jin dari golongan setan tadi, itu ya janganlah, janganlah. Kita manusia beragama mohon pada Tuhan, ya memohonnya hanya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nanti kalau jadi ketika nanti ada yang menawarkan ini keris ini namanya Om Yang Jimbe yang sering ini bisa mendatangkan rezeki segala macam, jangan. Jadi lihat saja tampilan fisiknya, eksoterinya tadi. Kalau memang secara kawruh perkerisan bagus ya bagus. Tapi membeli dongeng itu yang jangan. Misalkan ini bisa membuat ini atau menolak ini segala macam gitu yang bersifat dongeng fantasi jangan. Karena nanti arahnya tergelincir. Nah itu tadi, ya pasti sangat masuk akal. Mempunyai keris yang pusaka, mempunyai daya-daya, ya pasti sangat masuk akal. Bahannya pilihan, dibuat oleh orang pilihan, dengan laku spiritual yang tidak main-main juga. Pasti bisa dipahami. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Heri Suwartono. Apakah masih ada masing-masing dapur keris asli, bukan putran sampai saat ini? Oh, iya. Ini pertanyaannya, nah seperti sudah saya duga, kalau ketemu dengan pekeris beneran, pertanyaannya semacam itu. menuntut pemikiran. Jadi begini, dapur asli ketika dibuat, karena begini Pak, kalau yang kita pelajari dari buku ini, misalkan kita mengacu pada literatur dapur keris Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijaya tadi, itu tertulis di sana misalkan keris dapur tertentu itu Yasan Empu Ramadi. Zamannya sudah zaman Kabudan. Era-era berarti tahun berapa itu? Sebelum 1000 Masehi toh, Pak. 300-an Masehi sampai 800-an begitu. Dapur aslinya sudah tidak ini ya. Sudah hampir-hampir mustahil untuk bisa ditemukan. Tetapi masih sangat mungkin untuk keris-keris asli dapur Yasan ketika era zaman-zaman Keraton Surakarta atau Ngayogyakarta. Misalkan dapur Durga, dapur Batari atau dapur Durga disebutnya. Itu saya yakin dapur aslinya masih ada. Kalau tidak kalau tidak dipublish dan ada di Museum Keraton di dalam gedung Pusaka Keraton ya ada di silent collector di Indonesia. Kemudian dapur-dapur yang buatan empu-empu hiasan atas perintah dari misalkan Karto Dalem Sinuwun HD 7 atau 8 menginstruksikan untuk Yoso dapur tertentu, kemudian beliau dawuh memerintahkan periciane ngene-ngene. Nah, itu masih sangat mungkin ada keberadaannya dapur asli keris tersebut yang bukan putran. Karena putran itu kan ini Pak, membuat keris dengan pattern atau pola yang sudah ada oleh kerajaan. Jadi yang punya otoritas ya memang kerajaan. Nah, yang asli kalau kerajaan-kerajaannya masih muda itu sangat dimungkinkan masih ada. Tapi kalau yang sudah misalkan Mataram ke belakang, Pajang ke belakang itu ya sudah sangat sulit untuk menelusuri. Kalau yang kerajaan muda masih sangat mungkin itu dapat menjumpai dapur aslinya walaupun ya tidak gampang orang-orang tertentu dan harus atas seizin yang bersangkutan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, berikutnya dari Pak Rinto Rinaldi. Mengapa saat ini keris identik dengan klenik dan perdukunan, tidak seperti pedang katana yang identik dengan semangat kepahlawanan? Nah, ini justru saya mengajak Pak Rinto Rinaldi ini, sahabat saya juga, untuk memberikan pemahaman yang benar tentang perkerisan tadi. Bahwa keris itu, UNESCO aja mengakui sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Jadi, memaknai makna filosofinya, makna sanepannya, semiotikanya, itu ya harus benar sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama kita masing-masing.
jangan diarahkan kepada hal yang berbau klinik dan perdukunan. Karena kalau begitu terus diarahkan kepada klinik dan perdukunan, ini banyak insan yang bertanggung jawab ini. Teman-teman pekristenan itu kadang-kadang misuh-misuh dalam bahasa kasarnya gitu. Mengumpat kalau di film-film apa, film-film sejarah, kalau film-film tahun 80-an, 90-an itu, kalau dukun itu selalu diidentikan bahwa keris gitu. Iya, iya, iya. Itu kan memperburuk citra keris gitu. Iya, iya. Ini apakah bukan salah satu misi untuk melupakan sejarah ya? Ada juga di sana. Ada juga di sana. Jadi sebuah bangsa yang besar kuat itu kalau dia punya kepribadian yang kuat, menghargai jasa pahlawannya, punya kepribadian dan akar sejarah yang kuat kan begitu Pak. Padahal keris itu universal sifatnya karena universal dan bisa diterima oleh semua agama. Saya Muslim, saya berusaha jadi Muslim yang taat. Saudara-saudara saya yang Kristiani, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha juga nggak masalah dengan keris gitu loh. Jadi karena sifatnya universal dan bisa diterima, kalau selama pengertiannya benar, itu jadi sampai sekarang keris ya ada. Banyak teman-teman apa ya, kiai, ustadz, beliau para kiai, para ustadz kita yang berkeris juga, mengkoleksi keris begitu. Dan juga para cendekiawan, para ilmuwan juga berkeris karena bisa diterima lah. Perdukunan dan perklenikan ini kan sarana yang paling efektif untuk membodohi orang-orang yang terlihat pintar tapi ternyata bodoh, dibodohi oleh orang-orang bodoh kan begitu. Jadi ya perklenikan nanti nanti akan dibodohi dan ditipu dihapusi. Jadi kalau berkeris ya mengilmui secara benar. Jadi banyak himbauan untuk berkeris secara mempelajari kawruh perkerisan yang benar lan pener. Benar dan benar dengan cara yang benar juga, dengan baik dan benar. Kira-kira begitu Pak Rinto. Dan ini saya menghasung Pak Rinto Rinaldi juga mengajak, ayo kita sebar-sebarkan kawruh perkerisan yang benar dan benar tadi. Agar tidak dijauhi oleh kalangan atau kelompok tertentu. Ojo, jangan berkeris, itu perdukunan atau klinik ya. Saya Muslim, berusaha jadi Muslim yang taat, ayo berkeris gitu. Karena ini baik, budaya membuat kita cinta akan tanah air, bangsa leluhur kita, akar budaya dan justru mengingatkan kita untuk selalu itu tadi, tawaduk, tidak sombong itu kan ajaran agama. Terus kemudian hal-hal yang bersifat budi pekerti yang luhur itu kan ajaran agama, tuntunan agama. Iya, Nah, iya. cocok ini, makanya sinkron dan sampai sekarang bisa diterima menurut saya oleh agama apapun. Begitu, Pak. Satu lagi Pak dari saya Pak. Oke. Ini should be interesting ini ceritanya. Nah, alone but not lonely. Bisa ceritakan sedikit tentang keris ini Pak, Iya. silakan Pak. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Saya mengeluarkan keris tersebut, sebuah keris dengan sandangan Warangka Gayaman Surakarta. Kemudian setelah saya saya bersihkan, saya minyaki, saya angin-anginkan, kemudian saya taruh di atas ini jagrak keris, stand keris itu, saya taruh di atas meja. Kok ada ada semacam suasana yang mistis sih enggak, nanti mengarahnya ke klinik bukan. Jadi ada sesuatu yang menarik saya untuk mengabadikan gambarnya seperti itu. Jadi seolah-olah kebetulan yang di atasnya itu lukisan Eropa, Belanda itu kalau nggak salah, lukisan kuno Eropa. Ini semacam kedua-duanya kincir anginnya itu kan juga seperti sendirian begitu, tetapi menjalankan tugasnya, menjalankan dharmanya, menjalankan peran dan fungsinya. Demikian juga keris, ketika saya foto keris tersebut, Gayaman itu, keris dalam sandangan Gayaman itu keris Pahlawan Surakarta juga. Itu dia terpisah dari teman-temannya, keris-keris yang lain yang masih ada di dalam berangkas khusus pusaka saya. Ketika saya taruh di situ, saya foto, kelihatannya dia ini sendiri gitu. Tapi seperti bukan sendiri yang piti atau ingin dikasihani atau kesepian atau dalam konotasi negatif enggak, tapi menunjukkan keteguhan, menunjukkan kekuatan
dan juga menunjukkan apa ya, semangat untuk menjalankan dharmanya sesuai dengan, makna dari keris itu sendiri. Jadi, eee, karya seni, budaya, warisan leluhur yang adiluhung, yang syarat akan makna. Jadi, walaupun dia sendiri begitu ya, ada perbowonya, Pak. Jadi ada wibawanya sendiri, makanya saya bingung, bukan bingung ya, berusaha mencari kata-kata yang tepat, yang agak kekinian biar biar apa, generasi milenial tertarik begitu, ya saya tulis itulah, "Alone but not lonely." Jadi dia seolah-olah sendirian, tapi tidak kesendirian, tidak kesunyian, tapi justru apa ya, memancarkan auranya yang kuat, begitu. Begitulah budaya Jawa, dalam hal ini keris tersebut, kira-kira begitu. Oke, satu lagi dari Pak Heri. Kalau di perkerisan ada periodisasi zaman Purwacarita dengan tokoh empu dan karyanya. Jika dirunut dari periodisasi sejarah yang diajarkan di sekolah, era Purwacarita ini di kerajaan mana dan tahun berapa? Mohon maaf agak melenceng. Matur nuwun. Iya, Pak Heri Suwartono ini, apa ya, saya senangnya kalau bertemu dengan viewer atau, yang join itu sekelas beliau ini. Jadi membuat berkeringat gitu lah. Kerajaan-kerajaan Purwocarito itu kan diceritakan kalau dalam sejarah diajarkan di sekolah, itu malah yang kita dapat berarti tahun berapa ya, 80-an awal. Kalau di SD saya dulu, bongsone kerajaan Medang Kamulan, kerajaan Giling Wesi, begitu loh, Pak. Yang, kalau dalam sejarah, modern, mungkin tidak kita dapati. Misalkan kerajaan Pajajaran, Pasundan, terus kemudian kerajaan apa, setelah itu nggak kita jumpai. Jadi kerajaan-kerajaan semacam kerajaan Giling Wesi, terus kerajaan Medang Kamulan, kerajaan-kerajaan yang, apa ya, sampai saat ini baru bisa kita dapat, secara tutur babat, cerita cerita-cerita sejarah rakyat itu. Tetapi dari beberapa penuturan, apa ya, tokoh-tokoh yang jauh lebih sepuh dari saya, itu mereka sampai bisa ini ya, bisa tahu lokasinya. Lokasinya kerajaan-kerajaan itu di sana, begitu. Nah, ini yang perlu dibuktikan lagi dengan penemuan yang bersifat artefak fisikal. Karena beliau-beliau yang sepuh ini pendekatannya ini ya, Pak, pendekatannya, spiritual. Jadi semacam apa ya, komunikasi getaran sinyal semacam apa ya, semacam hal semacam itu yang bersifat spiritual itu tadi. Nah, kalau mau bisa dijadikan literatur modern yang bisa source sumber yang bisa apa, bisa dipegang kan harus ada bukti fisiknya. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika lokasi-lokasinya sudah menjadi misalkan landasan pesawat, sudah menjadi jalan tol, sudah menjadi ini, dan artefaknya karena kerajaan Purwocarito itu awal-awal peradaban di Jawa kan ya sudah sangat sulit sekali untuk, tapi teman-teman di Jawa Timur malah lebih lebih intens, lebih getol di dalam melakukan penelusuran hal-hal semacam ini, baik melalui lembaga, yayasan maupun yang bersifat personal. Saya kenal beberapa teman Jawa Timur yang eh, ketertarikannya luar biasa terhadap artefak-artefak sejarah di zaman-zaman awal kerajaan di tanah Jawa. Jadi kalau kita mencari di padanannya di buku-buku sejarah di sekolah, ya malah didapatnya di ini, pelajaran basa Jawa, bahwasanya kerajaan Medang Kamulan, rajane Aji Saka, segala macam kayak gitu mungkin malah, kira-kira Malah begitu. malah nggak dapat Pak kita, Pak. Iya. Oh, nggak dapat. Oke, satu lagi yang terakhir, Pak. Iya, Bagaimana membedakan keris tangguh Kamardikan dan tangguh lainnya jika iya, pamor dan dapurnya mirip sekali? iya, Ini dari iya, Pak, silakan. iya. Nah, ini masalah masalah klasik, masalah umum bagi para pekeris saat ini. Keris, kopi nembak tembakan keris sepuh, gitu. Terutama yang sering ditembak itu adalah keris-keris era Surakarta PB, Ngayogyakarta HD, kira-kira begitu yang sering ditembak. Karena itu kan belum terlalu tua sekali. Sudah masuk era,
apa ya, kalau di barat revolusi industri. Besinya beberapa keris Surakarta PB itu sudah besi-besi yang hasil hasil industri juga. Nah, awal-awal industri yang pengaruh Eropa, Belanda itu. Jadi untuk dimirip-miripkan, dibuat dimirip-miripkan itu eh, masih apa ya, masih walaupun saya pribadi menganggap belum bisa karena keris tembakan sejauh ini selalu bisa teridentifikasi oleh yang benar-benar ahli. Nah, bagaimana membedakannya? Ini sempat saya tulis di akun Facebook saya, FB apa IG ya? IG ada nggak ya? Yang jelas di Facebook saya, akun Facebook saya Heri Suryojowo, saya tulis di serial Nganggoroso part yang keberapa ya, tentang membedakan keris yang asli sepuh dengan keris tembakan. Membedakannya adalah dengan yaitu tadi dengan rasa kita harus kulino. Sering terbiasa nanting keris-keris sepuh era-era Surakarta PB. Dengan begitu muncul rasa, oh besinya seperti ini karena variannya banyak. Terus kemudian bahan bajanya di pinggir Loro Ojo itu. Nah, tepen ini, jadi material besi dan baja di tepen ini itu bisa jadi salah satu indikator. Tepen itu pinggiran bilah, perbatasan antara Seloro Ojo dengan besi itu salah satu indikator. Porositasnya, porositas itu apa ya? Ya semacam kerapatan ini, kerapatan pori-pori besinya itu bisa jadi indikator satu. Kemudian disiplin garapnya. Jadi mengamati dan juga niteni garap-garap keris Surakarta PB. Walaupun keris garap Surakarta PB ya tidak seragam, namanya manusia ampuh, seringkali juga ada hal yang tidak sempurna. Saya pernah juga jumpai beberapa keris Surakarta PB yang kalau mau sempurna begini, tapi itu tidak sempurna, tapi ya itu tetap keris yang bagus juga, yang nilai value-nya juga tinggi, mahal juga. Terus kemudian bekas tapak alat karena ada perbedaan metode empu-empu zaman kerajaan dengan empu zaman sekarang. Belajar keris sekali lagi adalah belajar sejarah, kondisi, zaman kerajaan, dan juga zaman ketika keris itu dibuat. Kalau dulu sang empu itu memang orang pilihan yang diperintahkan raja dan orang-orang di sekitarnya untuk membuat keris. Nek diperintah rojo iki to, Pak. Mestinya kan ya dengan sepenuh hati. Iki kalau berhasil memuaskan sang raja, itu ganjarannya juga bukan main-main. Contoh klasiknya adalah Empu Supo yang berhasil memuaskan dawuh atau perintahnya sang raja Majapahit, terus kemudian diberikan kalenggahan, diberikan tanah perdikan, jadi pangeran Sendang Sedayu yang terkenal fenomenal kerisnya itu. Terus kalau gagal, tentunya juga pidononya bukan cuma pidono pisau, maksudnya bukan cuma dimaki-maki, tapi bisa jadi kepala melayang. Gitu. Kepala hilang. Itu kan berarti membuatnya dengan sangat segenap hati, tenaga dan jiwa, the best lah pokoknya untuk pesanan raja. Beda dengan empu sekarang, yang hanya non sewu menyandarkan pada nominal. Misalkan Mas, keris ini minta dibuatkan berapa? Ya kisarannya kalau empu yang cukup bagus di 7 jutaan bilah saja, terus kemudian ada yang sampai belasan juta, itu untuk bilah saja. Nah itu kan membuatnya juga tidak mungkin akan lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, kan begitu. Nah disitulah kita bisa melihat bahwa tempat lipatnya juga sudah berbeda, karena dulu digembleng, ditempa lipat besi, dilipat, itu untuk proses kalau dalam perisian namanya mewasuh atau bahasa modernnya purifikasi, pemurnian besi dari unsur-unsur karbon pengotor besi. Akibatnya tantingannya juga lebih ringan karena besinya lebih murni. Terus kemudian juga bekas tapak alat tadi, metode, tapi kalau menjelaskannya secara detail nanti enggak ini. Terkait etika dan juga sulit memang. Harus ketemu langsung, harus membandingkan langsung dan memberi penjelasan langsung. Jadi empu-empu dulu ketika membuat rincian detail keris, misalkan membuat pejetan, membuat sogokan, terus membuat lubang digonjol untuk besi segala macam, clue-nya itu bekas tapak alat yang ada pada bilah tersebut, bekas tapak alat yang keris empu zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Jadi perhatikan rinciannya itu nanti kelihatan. Walaupun saya juga kalau sekarang penangguhan sekarang lebih rumit lagi Pak Sutoyo, karena zaman digital informasi seringkali dimintai untuk atau keperluan saya sendiri
nangguh keris, memperkirakan keris ini zaman apa, sepuh atau tidak. Hanya lewat foto itu kan juga mengingat fotografi itu khusus untuk perkerisan, itu belum mampu menampilkan keseluruhan aspek dari bilah keris itu, gitu. Saya bisa tangkap aspek gini yang misalnya, wih, wangun pasikutannya dapat, jadi udah gagahnya dapat, luasnya dapat, tetapi detail rinciannya nggak dapat. Terus kemudian konturnya, kedalaman antara apa, odo-odo atau apa, gigir sapi yang harusnya tertampil agak lebih tinggi daripada permukaan bilahnya, terus kemudian pejetan sogokan yang tertampil dalam begitu, jeglong begitu, oh kok nggak dapat. Jadi di foto belum bisa, makanya ada kesulitan di dalam penangguhan kalau lewat foto. Yang paling aktual ya otentik, yang maksudnya yang paling apa ya, faktual, ya melihat dan lanting langsung bilah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan. Berarti jam terbang ini. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri atas Sama-sama, waktunya, Pak Fikri. Saya juga matur atas nuwun, ya. sharing pengalamannya. Iya, Nanti iya. kita harus jumpa di Oh siap, Solo, Pak. pasti. Apa? Sate Harus. segoliwat gudeg. Oh, keris. Keris, Pak. Siap. Oke, matur nuwun Sami-sami, Pak sangat, Pak. Sitoyo. Ye, ye.